Atau memang kenapa hidup saya ini begini-begini saja, tidak menjadi maksimal potensi saya? Mungkin karena ada karakter dosa yang kita pelihara dan tidak mau kita rubah. Morning Good Readers, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dan tetap semangat, tetap optimis untuk kita menghadapi dan memperjuangkan hidup ini. Hidup ini adalah anugerah, oleh karena itu mari kita manfaatkan apapun yang kita miliki untuk memuliakan nama Tuhan. Dan hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal 24 ayat 8 sampai dengan yang ke-17. Good readers, kita terkadang suka mengeluh di masa-masa sulit seperti ini. Misalnya kita tidak memiliki banyak hal untuk kita mengembangkan diri. Mungkin kita akan protes kepada Tuhan atau kepada diri kita sendiri setidaknya. Aduh, saya tidak mempunyai gadget yang mapan, yang bagus begitu ya. Saya tidak memiliki laptop, saya tidak memiliki ini dan itu. Sehingga saya tidak bisa ngapa-ngapain selama pandemi ini. Bahkan penghasilan saya pun merosot dan lain sebagainya. Mungkin kita sering komplain dengan keterbatasan yang kita miliki. Nah, kita bisa melihat juga dalam dirinya Yoyakin. Nah, kemarin kan Yoyakim, ini Yoyakin gitu ya, menggantikan Yoyakim. Nah, kalau kita tadi, baca, maka Yoyakin ini gampang sekali menyerah menurut saya, begitu ya. Ketika dia dikepung, lalu dia menyerah begitu saja. Padahal kalau kita tadi inventaris Yoyakin, ia mempunyai banyak harta, penduduknya ada, panglima-panglimanya ada, pahlawan gagah perkasanya ada, tukang pandai besinya ada, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya Yoyakin ini memiliki peralatan-peralatan yang cukup dan SDM yang cukup untuk bisa melawan Raja Babel. Tetapi kenapa dia tidak mau memanfaatkan apa yang dia punya? Malah dia datang menemui, lalu dia menyerah begitu saja, akhirnya diangkut. Boleh dibilang itulah pembuangan begitu ya, yang dialami oleh bangsa Israel ke Babel. Jadi istilahnya kalau yang kemarin Yoyakim itu masih dikasih kesempatan untuk memerintah, tetapi kali ini Yoyakin itu bablas, tidak dikasih kesempatan oleh memerintah oleh Raja Babel dan mereka diangkut semuanya, potensinya semua menjadi hilang. Wah, ini luar biasa ya penghukuman Tuhan ya. Jadi potensinya semuanya menjadi hilang. Jadi rakyat yang tadinya sebuah negeri menjadi hilang, kosong mompong. Hanya tinggal puing-puing dan kenangan saja. Nah, good readers, kita bisa melihat di sini bahwa dalam kehidupan kita, kalau kehidupan kita tidak dipimpin oleh Tuhan, maka semua potensi yang kita miliki menjadi mati. Demikian juga dengan Yoyakin. Kenapa dia menjadi mandul dan mati dalam hal potensinya? Karena hidupnya tidak dipimpin oleh Tuhan. Ia tetap melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Banyak di antara kita bahwa dan tidak sadar menurut saya bahwa dosa itu membuat kita menjadi hilang potensi, hilang hasrat, menjadi malas dan lain sebagainya. Coba kita perhatikan. Orang-orang yang semangat, optimis dan lain sebagainya adalah orang yang taat kepada Tuhan, orang yang setia kepada Tuhan. Contohnya Paulus. Walaupun dia banyak sekali menemui penderitaan dalam perjalanan misinya, penginjilannya, tetapi dia tetap semangat. Bahkan satu kata yang dia selalu katakan diingat oleh kita, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi artinya memang kalau orang yang di dalam Tuhan itu spiritnya, semangatnya, positive thinkingnya itu pasti menyala-nyala. Kenapa? Karena memang kalau kita setia kepada Tuhan, Tuhan yang akan membuat potensi kita menjadi maksimal. Tidak seperti Yoyakin, ketika hidupnya di dalam dosa, maka semua potensinya mati. Bukankah demikian dalam kehidupan kita kalau kita boleh jumpai orang yang tetap hidup di dalam dosa, justru potensi dalam dirinya menjadi mati. Seharusnya dia pinter, akhirnya pinternya pinter mencuri, pinter berbohong, pinter menghack misalnya dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Good Readers, pada hari ini mari kita renungkan. Apakah saya masih ingin hidup di dalam dosa atau tidak? Atau memang kenapa hidup saya ini begini-begini saja, tidak menjadi maksimal potensi saya? Mungkin karena ada karakter dosa yang kita pelihara dan tidak mau kita rubah. Sehingga seharusnya kita menjadi manusia yang sangat potensial, bahkan sukses, tidak terjadi. Karena kita masih menikmati dosa. Yang ketika orang lain sudah ingatkan, sudah nasihatkan, itu adalah karakter jelek kamu, tapi tidak kita lakukan untuk melakukan perubahan.
Mari good readers, kita datang kepada Tuhan dan kerendahan hati kita dan memohon kepada Tuhan supaya kita diubahkan hidup kita menjadi seperti dengan Dia. Supaya apapun yang kita miliki pada saat ini, tidak walaupun terbatasnya luar biasa, tetapi kalau hidup kita di tangan Tuhan menjadi potensinya luar biasa. Amin. Terima kasih telah menonton video ini. Have a nice day and God bless.